Ini gue nak pengen viral, kurban nggak cari viral pak, kurban cari apa? Tanda taat kepada Allah. Ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat. Satu, apa hukum kurban? Al awalu yang pertama, annaha wajibatun, hukumnya wajib bagi siapa? Alal musiri, bagi yang mampu. Nah, standar mampu itu berapa pak? Omae gedong kabeh sakali Bogor, gadah Honda, berarti nek Yamaha aman. Kedua, ini insya Allah lebih cocok agam jenengan ini, tak pilihkan ya. Al-qaulus saniyu, pendapat yang kedua, annal udhiyata sunnatun walaysat wajibatun. Pendapat kedua, kurban hukumnya sunnah bukan wajib. Yes itu ya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah mudahkan kita hadir di majelis taklim. Semoga banyak berkah yang Allah limpahkan di majelis malam hari ini. Ilmunya manfaat, dimudahkan memahami, dan semoga Allah mudahkan untuk kita amalkan. Amin. Baik, di malam hari ini kami sampaikan tema tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan amal-amal yang utama di bulan Dzulhijjah. Niki sasi napa Pak? Nah, Islamin apa? Hijriahnya Dzulqa'dah, ngertine Juni ya. Dzulqa'dah nih, bar Dzulqa'dah napa? Dzulhijjah. Ini bulan-bulan istimewa, Pak. Lah ini bedanya orang mudeng ilmu sama yang tidak itu. Orang yang paham ilmu itu tahu wayah-wayah istimewa untuk beramal. Ya, ibaratnya bulan-bulan diskon penuh obral pahala ini orang beriman akan tahu karena dia punya ilmunya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat At-Taubah ini. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Dan dari 12 bulan ini ada 4 yang disebut oleh Allah Ashhurul Hurum, 4 bulan haram. Haram itu artinya bulan yang mulia, bukan yang haram dalam definisi lawannya halal itu ya. Jadi haram ini adalah mulia, suci. Maka Allah sampaikan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan ini. Zalim itu ya berbuat dosa, maksiat itu. Maka para ulama sepakat mengatakan bahwa siapa yang berbuat zalim di 4 bulan ini, dosanya dilipat gandakan di selain 4 bulan yang ini. Apa bulan 4 yang ini? 1 Dzulqa'dah saat ini, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Rejab bahasa kali Bogor ya. Rajab. Nah ini 4 ini istimewa Pak ya, kita sedang di bulan Dzulqa'dah. Jadi maksiat di bulan ini dilipat gandakan dibanding bulan sebelumnya. Syawal misalnya.
Sebaliknya amal soleh juga dilipat gandakan. Nah, lebih istimewa lagi sebentar lagi bulan Dzulhijjah ya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanya amal apa yang paling utama di bulan Dzulhijjah ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti menyebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan amal di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjahnya kurang berapa hari nggih? Mungkin 10 harian kurang lebih nggih. Karena kalau dilihat kalendernya nasional, bodone tanggal pinten? Sing paling bener mesti 10 Dzulhijjah. Nek kalender nasionalnya kalau nggak salah 9 Juli. Panitia rapal berarti 9 Juli Pak kalau nggak salah ya. Nanti di kalendernya dilihat lagi ya. Itu kalau ditarik 10 hari awal, itu hari-hari istimewa adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada ulama yang bandingkan lebih utama mana, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Jadi nggak bisa disamakan ini ya. Untuk Dzulhijjah ini bulan utama, tapi yang paling utama adalah 10 hari pertama, tanggal 1 sampai 10. Yang punya rezeki sedang pergi haji, tentu amal paling utama adalah pergi haji ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji itu kalau mabrur pahalanya adalah surga ya. Tapi nanti ada amal lain yang tidak pergi haji, Allah dan Rasulnya perintahkan atau disunahkan minimal ya. Apa itu? Yang pertama jelas adalah puasa. Nah, ini puasa. Kali Bogor puasanya Arafah saja atau tambah tarwiyah? Napa belas malah? Poso Pak nggih? Saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Maka nanti beda pendapat para ulama, ini nggak usah dipanjangkan. Arafah itu nama hari atau nama tempat itu ya. Kalau nama tempat berarti ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, berarti dianggap tanggal 9 itu. Berarti yang nggak sedang di Arafah, dia disunahkan berpuasa. Nah, ini tanggal 9 Dzulhijjah. Apa pahalanya? Saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu pahalanya akan menghapus 2 tahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Yang dihapus adalah dosa-dosa kecil kita, bukan dosa-dosa yang besar Pak. Lumayan Pak, sehari puasa setahun dihapus, yang akan datang dihapus. Ini eman-eman nggak sampai tidak puasa. Iya, eman-eman sekali ya. Ini ibadah utama. Bolehkah puasa sejak tanggal 1 sampai 9? Boleh. Ini bahkan termasuk hari-hari yang mulia. Kalau jenengan pengen puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, tapi minimal kalau tidak kuat, tidak bisa tanggal 9-nya, jangan sampai lupa. Ada 2 yang istimewa disandingkan di satu hadis itu sama saumu Asyura ya, yaumi Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Nah, ini habis Dzulhijjah nanti Muharram ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, amal apa yang paling utama? Amal paling utama, Nabi SAW bersabda dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibni Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allahi azza wa jalla min hiraqatid dam. Tidak ada amal pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, tidak ada amalan yang lebih utama mengalahkan min hiraqatid dam, yaitu menyembelih hewan kurban ya. Wa innahu, dan sesungguhnya
Ya, hewan kurban itu layati yaumal qiyamati bikuruniha, besok akan dibangkitkan oleh Allah lengkap dengan tanduk-tanduknya. Ya, nih. Wa adlafiha wa ash'ariha, ya, lengkap dengan tulang-tulangnya, rambut-rambutnya yang lengkap itu. Wa inad dama, dan sesungguhnya darah hewan yang disembelih itu layaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a fil ard. Bahkan pahalanya itu sebelum darahnya menetes di tanahnya, insya Allah pahalanya sudah sampai kepada Allah. Fatibu bihan nafsan, maka ya lunakkanlah hatimu, longgarkanlah hartamu untuk berkurban. Ya. Hadis riwayat Ibni Majah wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi waqal hadisun hasan, hadisnya adalah hasan. Berarti amal paling utama apa Pak? Berkurban. Nah ini berkurban, ini amal yang paling utama ya. Landasan lainnya apa? Bapak Ibu kalau buka surat yang paling pendek, surat apa? 3 ayat. Al-Kautsar. Apa ayat pertama? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu nikmat yang banyak, rezeki yang melimpah, kemudahan hidup, kebahagiaan, banyak Al-Kautsar maknanya. Nabi bertanya pernah, atadruna mal kautsar. Jadi Nabi satu hari siang hari tiduran, tiba-tiba beliau bangun sambil mesam-mesem, ya, tersenyum. Sahabat bertanya, jenengan tersenyum karena apa ya Rasulullah? Barusan Jibril turun kepadaku membawa wahyu. Apa? Turun kepadaku satu surat, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Nabi bertanya, atadruna mal kautsar? Ngerti enggak kalian apa itu Al-Kautsar? Sahabat tuh kalau nggak ngerti, adabnya tidak ngawur jawabnya Pak. Ya, tidak asal nebak-nebak. Jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, kecuali urusan dunia boleh nebak Pak. Ya, sebutkan 5 nama ikan misalnya, ya, bebas nebak itu, ya, karena urusan dunia. Tapi nek urusan agama, nek nggak ngerti jawab nggak tahu atau Allahu a'lam. Ya. Kata Nabi, karena sahabat nggak tahu, kata Nabi, nahrun a'tonihi rabbi azza wa jalla fil jannati. Itu sungai yang Allah berikan untukku di surga. Aniyatuhu adadal kawakib fis sama. Yang cangkir-cangkirnya itu nanti sebanyak bintang di langit. Itu jadi setiap nabi nanti punya telaga Pak, atau sungai. Ada yang mengatakan haudur, ada yang mengatakan nahrun. Nah, ini di redaksi beda-beda. Maka luas sekali. Kemudian Nabi menjamin siapa yang meminum darinya tidak akan pernah kehausan insyaallah. Nah, itu Kautsar makna yang disebut Nabi. Tapi ahli tafsir memaknai banyak makna. Nah, salah satunya nikmat yang banyak. Nah kalau dikaitkan dengan kita, ya, inna a'tainakal kautsar, Allah sampaikan kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Nah karena sudah diberi nikmat yang banyak, kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah, li rabbika, untuk Allah, karena Allah, wanhar, dan apa wanhar? Berkurbanlah. Nah, ini ya Pak. Terus umur swidak 3 tahun wis menikmati hidup dengan banyak kenikmatan. Ya dijaluk kala-kala mbok kurban ya. Mosok koncone tuku wedhus tukune areng karo sendik terus. Ya mudah toh. Ya. Loh ini kan nikmatnya sudah kadung banyak Pak. Fasholli kata Allah, ya, bersyukurlah dengan banyak sholat. Sudah diberi kesehatan, ya, Masya Allah kesehatannya paripurna, jarang sakit. Nanti yang niku naik obah niku insya Allah
arang sakit Pak ya. Sehatnya sudah, rezekinya melimpah, Allah cuma minta fasolli, rasa syukurmu itu wujudkan satu, rajin-rajinlah sholat. Makanya sholat itu sering digandengkan dengan sodakoh Pak ya. Kenapa? Karena sholat, as-sholatu nur, sholat adalah cahaya ya. Was-sodakotu burhanun, tetapi sedekah itu adalah bukti iman kita kepada Allah. Masya Allah Pak. Nih makanya Bapak Ibu sehat semua walafiat, rezekinya berlimpah, syukurnya yang pertama sholat dijaga. Ini insya Allah ini barometer Pak ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholatuhu, yang dihisab pertama dari saya jenengan besok untuk amalan sholatnya. Yang pertama dihisab. Insya Allah nek sholatnya baik, amal-amal yang lain nanti diikutkan baik. Tapi kalau sholatnya buruk, dikerjakan kobre, tidak berjamaah, tidak tepat waktu, tidak di masjid bagi laki-laki, tentu hal-hal yang lain ikut buruk. Kenapa? Ulama misalnya Umar bin Khattab sahabat Nabi mengatakan man dhayya'aha fahuwa lima siwaha atiya. Siapa yang meremehkan sholatnya, maka urusan yang lain lebih meremehkan lagi. Nah ini sholat dijaga. Apa syukur yang kedua? Wanhar, dan berkurbanlah. Nah ini kalau mengacu kepada kaidah hukum al aslu fil amri al wujub ya. Hukum aslinya perintah itu adalah wajib. Apa definisi wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Berarti rakurban dosa. Ini nanti dibacakan nanti hadis-hadisnya ya yang lain ya. Jadi ini ayat dulu yang dibahas ya. Fasholli lirabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban itu tanda taat kepada Allah. Kurban ini ibadah sudah tua sekali Pak, bahkan mungkin sebelum sholat ya. Dimulai dari mana? Kisah Nabi Adam dan dua putranya. Jadi Adam kasih perintah ya, Allah perintah kepada Adam, sampaikan kepada putranya agar kedua putranya yang kita kenal namanya sinten, Qabil sama Habil, untuk berkorban ya. Habil niku diceritakan Masya Allah tiang ini niku nggih dermawan Pak, lomo. Maka dia pilih ternak, dia kan banyak Pak, kambing-kambingnya banyak, dan dipilih yang gendut-gendut putih bertanduk itu, ada yang kurus ya, dipilih cekel cek sing gering apa sing lemu. Iku nek zaman sakniki milih kakek wakeh takon sing gedhe pira Kang, sing cilik wae ya. Nah gitu. Nek Habil mboten Pak, cilik-cilik gede cekel sing gede cek. Nah ini kurbannya ini. Nah nek Qabil kebalikan, eman-eman temen lurune angel-angel kok panitia ukur ngedarkan pengumuman. Wes sak onone wae dicari sing paling welek Pak. Wes nek pedhus sing paling goreng, wes balunge nyerungat ya, sing lemu mung rambute tok ya. Itu umpama Qabil itu digambarkan ngambil yang jelek. Makanya kata Allah, watlu alaihim naba abnai adam id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka Allah perintahkan watlu alaihim, ya Rasul ya Muhammad, ceritakan kepada mereka umatmu. Kisah apa yang suruh nyeritakan? Naba abnai Adam, dua anak Adam, yang keduanya berkurban untuk Allah. Fatukubila, yang satu diterima kurbannya dari Habil, yang dalam kisahnya begitu, yang satu nggak diterima. Maka yang nggak diterima emosi Pak, dia mengatakan la aqtulannak. Ya ini ya gara-gara apa kurban gua nggak diterima, kamu tak bunuh. Allah sampaikan qala innama yataqabbalu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima kurbannya oleh Allah hanyalah kurban karena takwa, yaitu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi benar Pak,
Gede itu bagus, tapi berangkat dari apa? Takwa, bukan pengen viral. Ya, nek pengen viral, kolo-kolo kali Bogor kurbane unta, mesti viral nggak? Unta niku murah pak. Ya, mung 3 doso gangsal yuta. Ning tumbase teng Arab mereka. Teng mriki ragate sing larang loh. Niku nek pengen viral kurban nggak cari viral pak, kurban cari apa? Tanda taat kepada Allah berkurban ini. Makanya ini kurban pertama di muka bumi adalah kurban putra Nabi Adam alaihissalam. Lebih fenomenal tentunya adalah kisah Nabi Ismail bersama ayahanda nabinya Nabi Ibrahim. Masya Allah, lama nggak bersua ayah dan anak ini dipisahkan karena perintah Allah. Sejak bayi pak ditempatkan di lembah tak bertuan, namanya lembah Makkah. Ya, ditinggali tanpa pamit, nggak tahu mau dijemput kapan. Istrinya juga nggak diberitahu mau dijemput itu. Lama sekali. Pertemuan pertama itu masya Allah sudah balagul huluma. Itu bocah niku wis pun pantes dijak nyambut gawe carane. Ya. Suatu gede pak niku. Dipanggillah Ibrahim mimpi, diabadikan dalam surat As-Saffat kan, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tarana. Bapak ngimpi suruh beleh kamu, gimana pendapatmu le gitu ya, priye ya, lakoni pura kira-kira gitu ya. Lari soleh itu masya Allah pak jawabannya, karena bapaknya Nabi nggak mungkin yang ini berbohong dan lain sebagainya. Apa kata anak itu? Ya abatif alma tu'mar, ayah kalau itu Allah yang perintahkan kerjakan saja. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Insya Allah kula sabar. Ini pak, kan ngorbankan apa pak? Anak satu-satunya lama nggak ketemu. Nanti ada anaknya lagi yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Tapi kan Ismail putra pertama menanti 90 tahun lebih pak itu. Jadi Nabi Ibrahim gadah lari Ismail itu pun sepuh, rambutnya pun putih, boyoke pun bengkong, pun kemeng lah pokoknya. Jago sidik wis dongkak ongkek pokoknya. Ya. Ini pak berat tapi Ibrahim bismillah. Makanya Ibrahim itu dipuji oleh Allah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ibrahim itu contoh yang luar biasa. Setiap diperintah dikerjakan dengan totalitas Ibrahim ini. Maka diikatlah Ismail, dibawa ke sebuah lembah tempat penyembelian. Sudah diikat Ismail, masya Allah, ngasih teknisnya dengan detail sekali dalam tafsir itu. Ayah, tolong mata saya ditutup saja. Nanti nek nggak ditutup, ayah nggak tegel ngelihat saya terus jadi gagal melaksanakan perintah Allah. Ya nanti saya diikat saja ya biar nggak keroncalan. Nanti nek keroncalan nendang ayah malah ayah nanti sakit gitu ya. Ayah bajunya disingkap aja ya, jangan apa namanya dibiarkan menjuntai, nanti kecipratan darah saya, kasihan bunda nanti harus nyuci gitu. Masya Allah pak, Ibrahim secara mental apa tambah apa? Orang tegel, bocah ya Allah kok ini kok di sembelih pak. Perintah Allah di atas segalanya. Maka ini ujian berat bagi Ibrahim. Tapi bismillah, begitu mau disembelih, wa fadainahu bidibhin adzim, kami ganti dengan kibas yang besar putih warnanya. Ini kira-kira pak, Nabi Ibrahim tahu nggak kalau nanti mau diganti wedhus? Nek ngerti ya wis gampang kabeh, jenengan nggih mesti saged to. Wis iki tok paling kok diganti wedhus. Tidak ada bocoran, terus pokoknya sembelih putramu, ini perintah Allah itu. Maka masya Allah pak, niku Ibrahim berkorban dengan harta terbaiknya, yaitu anak kandungnya yang paling dicintai. Lah kulon jenengan kon nyembelih wedhus, tasnya abot apa enteng? Mboten saat dijawab pak, dibatin mawon.
Baik, itu saya ceritakan kisahnya itu ya, pengorbanan orang hebat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah ya. Makanya dari kisah-kisah itu berarti kita melaksanakan kurban hari ini itu juga wujud pengorbanan harta dan ketaatan kepada Allah. Makanya nikmat sudah banyak, rezeki sudah kita nikmati sekian lama, Allah hanya minta di bulan Idul Adha ini, di bulan Dzulhijjah ini, fasolli li rabbika. Ada yang mengatakan fasolli, salat Idul Adha maksudnya. Fasolli li rabbika, di bulan Dzulhijjah salat Idul Adha lah, wanhar dan berkurbanlah. Nah, dari ayat ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Satu, apa hukum kurban? Al-awwalu, yang pertama, annaha wajibatun, hukumnya wajib bagi siapa? Alal musiri, bagi yang mampu. Nah, standar mampu itu berapa Pak? Omae gedong kabeh sakali Bogor, gadah Honda, berarti nek Yamaha aman. Nah ini standar sugih nih, musir mampu itu nanti biar orang nggak rumongso nyong gorong mampu pokoknya. Nah, para ulama sudah ngasih definisi. Ini yang pertama, wajib hukumnya. Pendapat siapa? Wa huwa qaulu Rabi'ah. Ini gurunya Imam Malik, namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Wal Auza'i, Imam Auza'i, wa Abi Hanifah. Abi Hanifah ini yang masyhur ya, pendapat Imam Abi Hanifah. Beliau mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, mampu itu berapa? Kalau Abu Hanifah standar mampu itu nisab zakat mal yang pakai dirham. Jadi zakat mal itu ada yang pakai perak namanya dirham nisabnya, ada yang pakai emas namanya dinar. Beliau memilih nisabnya adalah nisab dengan perak. Berapa itu? 200 dirham kata beliau. Itu dianggap mampu dalam Islam, hukumnya wajib kurban. Berapa 200 dirham? Nah, saya baca hari ini kurang lebih 65.000 satu dirham. Berarti berapa? Coba yang bawa HP dibuka kalkulatornya. Baru tahu, lah nyong kok jebule mampu. Kalau ketemu matematikanya, berarti 65.000 kalikan 200. Pinten Pak? 13 juta. Nggih, 13 juta. Berarti sinten sing tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah punya tabungan kekayaan senilai 13 juta, hukumnya wajib kurban. Wes monggo dibatin piyambak-piyambak. Loh, ini Imam Abi Hanifah, beliau mengatakan wajib itu Pak yang sudah 13 juta ya. Nek kinten-kinten Honda do gadah satu buatan sepeda motor gadah toh mesti muncul 13 juta. Lah itu Pak, jadi yang punya kelonggaran harta di tanggal 10, 11, 12, 13 itu. Karena 11, 12, 13 ini namanya hari tasyrik ya. Jadi nek di Arab itu Idul Adha niku lebih meriah timbang Idul Fitri Pak. Nek mriki kan rame bodo Idul Fitri toh. Wes mikir omahe dicet. Ibu-ibu napa toplese kebaki. Takbir keliling nek misalnya panitianya wis pokoke siap ojong kelambi anyar sing bocah cilik-cilik niku. Nek bodo besar wis saingoho. Padahal itu adha lebih gede Pak, lebih besar sampai 4 hari loh niku. Pak, niku teng mriko niku 4 hari. Kenapa Pak? Ini hari penyembelihan semua. Saking oke sing disembelih Pak. Anak mriki hari pertama niku tasih turah wektale. Ini makanya lebih akbar harusnya ini. Lah makanya diperhatikan bagaimana para sahabat memuliakan Idul Adha ini. Jadi ya ini yang pertama hukumnya wajib bagi siapa? Bagi yang mampu menurut Abi Hanifah dan ulama-ulama yang saya sebut tadi. Ya, standarnya apa? 200 dirham, kurang lebih ya 13 jutaan lah itu ya. Dalilnya mana? Hadisnya jelas ini ya.
Dalilnya adalah dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang mampu, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah mendekat ke tempat sholat kami. Ada yang mengatakan tempat sholat itu maksudnya Idul Adha. Nek mampu ora kurban, ora usah nyepak-nyepak ning lapangan. Nah itu bosone hadis niki Pak. Ada yang mengatakan hadisun dhaifun, hadisnya dhaif. Alhamdulillah ketum dhaif jebule ya. Wis seneng ya, aman roto iki. Artinya tidak, ya dalilnya itu ada yang melemahkan, para ulama mengatakan hadis dhaif ya. Tapi ada yang mengatakan hasan ini. Nah, hasan itu berarti boleh dipakai sebagai standar untuk beramal. Nah, ini pendapat pertama, Pak. Pendapat kedua, ini insya Allah lebih cocok agam jenengan ini, tak pilihkan ya. Al-qaulu tsaniyu, pendapat yang kedua, annal udhiyata sunnatun wa laysat wajibatun. Pendapat kedua, kurban hukumnya sunnah, bukan wajib. Yes, itu ya Pak. Wa huwa madhabul jumhur, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi jumhur itu ya selain Abi Hanifah berarti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kurban hukumnya sunnah. Pun lega dereng. Ini sunnah lah, mari didefinisikan sunnah itu apa? Sunnah itu ya sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa aslinya ya. Tapi eman Pak, ini masya Allah, nanti apa kita nggak pengen datang pahalanya lengkap? Coba nek jenengan korban wedhus, rambutnya pinten kira-kira kowe? Rambutnya wedhus kowe. Nek ditung jutaan apa ewon minimal itu datangkan pahala semua, tanduk-tanduknya, kulitnya lengkap, datang dengan pahalanya insya Allah, jadi pahala buat kita semua ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi pendapat ini pendapat jumhur. Lah jumhur ini berarti mayoritas. Nah maka ini yang dirojihkan, dipaling kuatkan oleh pendapat para ulama. Berarti hukumnya apa? Sunnah ya. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Ummu Salamah, hadis dari Ummu Salamah. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," kamu kalau sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah atau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang kalian hendak berkurban atau ingin berkurban, falyumsik, maka tahan, an asy'arihi wa adfarihi, tahan tangannya, jangan potong rambut apapun, rambut kepala, rambut yang nempel di badan kita tidak boleh dipotong Pak, wa adfarihi, dan kuku-kukunya. Nah, ini jelas yang nggak boleh dipotong itu kuku dan rambut yang mau kurban, bukan kuku dan rambut hewan kurban, jangan salah paham ya. Ya, ini yang dipahami adalah kuku rambut yang mau kurban. Nah, dari mana ulama menyimpulkan ini sunnah? Lafadznya tadi wa aroda, dan kalian ingin berkurban atau hendak berkurban. Bahasanya kalau ingin jangan potong rambut, jangan potong kuku. Kalau ndak ingin, nah berarti dia menunjukkan tidak wajib. Nah, ini berarti pendapat yang dipakai oleh para ulama mayoritas adalah hukumnya sunnah. Lah bagi bapak ibu difahami sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang nggak pernah ditinggal Nabi ya. Ini sekaligus meluruskan bahwa kurban itu bukan seumur hidup sekali ya, tapi kurban ini kalau mampu setiap tahun Pak. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lebih standarnya lebih ringan lagi Pak. Tadi Imam Abu Hanifah 200 dirham, 13 juta kurang lebih toh. Ini lebih rendah lagi kata Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i berapa? Ya. Kalau seseorang punya harta
tanggal 10, 11, 12, 13. Ini 4 hari ini masih punya tabungan cukup untuk makan dia 4 hari. Misalnya jenengan sedinten sak keluarga dahar kalih tumbas nopo hari-hari ini nggih kebutuhan harian Pak niku umpami nggih 100.000 niku carane pun cekap dereng nek dereng tak undhake 100.000 cukup nggih 100.000 berarti tanggal 10, 11, 12, 13 berarti pinten 400.000. Nah jenengan kawan dinten kok blonjone 400.000 wedhus regane pinten Pak teng mriki terus main gampang hitungnya wedhuse 2.600.000. Nah berarti tiang sing gadah arta 3 yuta hukume pun kedah kurban menurut Imam Syafi'i. Niki cara mriki kenging sedanten mboten niki. Nah, gadah duit 3 yuta Pak. Butuhe kawan dinten pun cekap disimpen kok duitnya tasih saged damel tumbas mendo wedhus niku pun wajib korban, bukan wajib, hendaknya berkorban. Ini disunnahkan dengan sangat untuk berkorban ini. Loh, nek cara kadose niki mboten saged ngendo kula jenengan nek pakai pendapat yang Imam Syafi'i ini. Pak, Masya Allah ini menurut para ulama saking-sakingnya beliau para ulama itu memotivasi kita untuk berkorban, Pak. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal meskipun beliau menyunahkan tadi, beliau sampai membolehkan berhutang untuk kurban. Nah, Masya Allah niki jenengan niki umpami tanggal 11, 11, 12, 13 dereng wonten gambaran duit, tapi pun wonten jadwal. Insya Allah niki tanggal selawe ya tekan 30 bakal ono sing cair Dzulhijjah niki. Niku nek Imam Ahmad berhutanglah karena kurban itu waktunya hanya 4 hari. Nanti yang penting dibayar ya karena mampu dia sudah punya gambaran. Niku nek mampu Pak. Ya, nek dereng mampu ampun. Tagihan itu tasih rendil malah nambah wedhus niku malah nambah beban to niku. Ya. Nek prediksinya saged niku berhutanglah. Lah maka dari sini para ulama juga membolehkan arisan kurban boleh Pak. Niki pun diterapkan teng Semarang pun kathah arisan kurban. Misalnya jamaah masjid nanti tiap Jumat ada yang arisan Pak. Setiap Jumat mungkin 25.000. Sesasi kumpul 100 loh. Mangke setahun pun 1 juta kali 100. Pun saged tumbas wedhus dereng cempe Pak ya. Dereng angsal wedhus tapi kan dikopiok Pak niki setahun sudah dikopiok pas Idul Adha ini dikopiok niku ya pas Dzulhijjah dikopiok. Nah tiang sedoso berarti pun ngempal pinten mau 12 juta dikopiok nek wedhuse regine 3 yuta berarti sing medal kawan jeneng. Nah, jeneng kula rencang kula tiang sekawan. Niki kula niku kurban niku berarti duit utang mboten? Utang Pak lho niki kula angsal dhisik berarti kekedah napa? Nyaur to. Ini hukumnya sah ya. Karena para ulama membolehkan arisan kurban Pak. Utang aja boleh apalagi arisan tadi. Atau nabung. Wis banyak cara. Pokoknya ada pepatah dalam Arab, idza sadaqal azmu wa duhas sabilu. Nek niate pun onten niku dalane mesti onten mawon. Nek niate dereng onten wis alasan wae. Ya, wah jan priya wae. Lho niki Pak, maka nek dereng saged taun niki mugi-mugi taun ngajeng. Taun ngajeng dereng saged mugi-mugi taun ngajenge. Mugi-mugi niku ngenjing kula jenengan tangkleti malaikat wis tau kurban gorong sampean. Muga-muga sampun ya jawab sampun ya Allah ampun malah kula kurbane mung perasaan ini kurban Pak maka insya Allah mboten awis niki murah kula ceritane niki cerita niki kula bodho Syawal niki reuni kalih rencang kula piyambake tugas teng luar Jawa teng Maluku
Ya. Teng Maluku mereka tak tangglati, Mas ki mudik ki entek akeh ra. Ya lumayan adol sapi 13. Pon belasan tahun mboten wangsul Pak, kagem tumbas tiket wangsul mereka mereka melih kalih kebutuhan teng Jawi menawi teng Jawa niku 13 sapi Pak. Tak tangkleti lho sapi pira regane nang kono? Sapi teng mriko 7 yuta Pak. Nah, maka denene nawani nek kanca-kanca pengen kurban ngirit tapi angsal sapi wis kumpulke cah 7 sak jutanan engko tak tokoke sapi ning kono. Kurban tak video tak kirim ning sampean. Penak mboten? Sak yuta oleh sapi lho iki. Kula cek wae enjing niki, harga sapi di Maluku tasih sami Pak, mulai harga 7 juta. Islam niku nggambelaken Pak, nek jenengan ontene niku nggih tetep sah selama standarnya sah. Nek sapi itu yang penting sudah selesai usia 2 tahun masuk tahun ke 3. Insyaallah niki sudah sah untuk berkurban. Prinsipnya lebih gemuk lebih baik, tapi kalau mampunya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oh niku Pak sak yutoran niku. Ya, ning kurbane mboten teng mriki, teng mriko tebe. Sah mboten? Sah. Makanya kalau mau sunnah memang di tempatnya. Dalilnya mana? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari ini masalah kurban nanti. Meskipun kula tingali pembahasan keutamaan lebih utama mana kurban wedhus napa sapi ya niku biasanya dibahas keri Pak ya lho wis bahas ribut-ribut wedhuse gorong ana jebule sapine dereng wonten pun ribut utama sapi napa wedhus sing penting niku wonten riyen nembe dibahas mangke itu ya itu ya. Ini ulama memang bahasnya di belakang itu lebih utama mana antara sapi, kambing atau unta. Nah, menurut madhab Syafi'i kalau sendirian, beliau ini madhab Syafi'i sendirian, beliau mengatakan lebih utama unta. Kemudian sapi, baru kambing. Ya, ngelihat apanya manfaatnya itu kalau sendirian Pak. Tapi kalau patungan, nah, beliau memilih kebalikannya nanti lebih utama kambing 7 daripada sapi 1. Itu alasannya beliau lebih banyak yang disembelih karena yang kurban itu paling senang adalah menumpahkan darahnya. Tapi pendapat ulama lain yang paling bagus maslahatnya. Nah, nek cara Jawa niku sing daginge wakeh men olehe melayan to Pak. Nah, jadi ini nggak perlu diperdebatkan karena ini juga ulama beda pendapat. Nah, satu sapi boleh diangkat 7 orang atau kalau unta 10 orang boleh ya. Ini sunnahnya memang disembelih sendiri Pak, masya Allah ini ada dalilnya. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini. Nabi kurban dengan 2 kambing. Ternyata ada keterangan dalam kitab Al-Majmu' kalau nggak salah. Kenapa Nabi pakai kambing itu? Ini juga nanti sekaligus tidak membelani yang urunan sapi ya. Cuma kenapa pakai kambing itu? Beliau bukan karena lebih utama sebenarnya, tapi karena beliau ingin menunjukkan nek dereng saged unta, dereng saged sapi, nggih kurban meskipun dengan kambing. Lah itu yang difahami oleh para ulama itu ngoten Pak. Sareh pokoknya beda pendapat itu ampun. Ya ngotot-ngototan ya ini. Dan saya melihat wara'aituhu dan saya melihat sendiri ini kata Anas bin Malik yadbahuhuma Nabi menyembelih 2 kibas tadi biyadihi dengan tangannya wara'aituhu wadi'an qadamahu ala safahihima dan saya lihat kaki Nabi yang kanan kemudian menginjak apa ini hewan atau kambingnya tadi di kayak mana ini berarti kaki po tangan depan itu
kaki bagian depan kambingnya. Wasamma wa kabbara. Nabi kemudian mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Ya, bismillah dan bertakbir. Berarti di sini ada keutamaannya Pak, nek saged nyembelih piyambak. Syaratnya nggih wani. Walaupun kewanen tapi baru setengah main wis ngewel ngeladi nggigal malah terus saya sebagian mata mengatakan tidak sah nanti ya pindur gaweni itu ya. Nek berani ya latihan dulu pitik wani mundak wedhus, nah wani nembe sapi, itu sunahnya begitu Pak. Kalau sunahnya pakai disembelih sendiri. Kalau ndak mampu, ndak berani, maka yang penting menyaksikan. Itu sunnah Pak. Karena Aisyah pernah disuruh Nabi berdiri, saksikan sembelihanmu. Jadi boleh, bahkan diperintahkan, disunahkan menyaksikan sembelihannya. Nah, tadi jawab kalau kurban di luar Jawa yang jauh itu, ya saksikan apanya? Videonya. Karena di sini ada pembahasan Pak, bolehkah kurban di tempat lain? Boleh, intinya boleh begitu. Ada pertanyaan di sini oleh penanya ini, bolehkah kurban ke tempat lain? Boleh. Termasuk bolehkah disembelih di sini dikirim ke sana misalnya, dibolehkan oleh para ulama. Kemudian ada pembahasan, ini saya tambah sedikit ya karena nanggung ini ya. Terkait dengan kurban itu, ya bolehkah satu kambing untuk satu keluarga? Nah ini ada tagline kan yang rame, satu kambing satu keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang beli satu orang pahalanya diniatkan untuk satu keluarga. Ini boleh Pak. Makanya boleh panjenengan kurban, niatnya memang yang beli jenengan. Kambing tadi harganya 3 juta, jenengan beli, bismillah ya Allah saya kurban tahun ini, semoga engkau terima pahalanya untuk semua anggota keluarga saya. Maka insya Allah istrinya dapat, anaknya dapat. Keluarga itu dalam keterangannya adalah yang di bawah nafkah kita, artinya yang dalam tanggungan kita ini. Berarti enggak melebar ke Pak D, ke kakak adik, enggak, malah orang sing kurban. Ya, ini satu kambing satu keluarga. Bolehkah kambingnya iuran antar keluarga? Enggak boleh Pak, enggak boleh. Jadi nek bapak misalnya ya meh kurban wedhuse 3 yuta, terus artane mung 1 yuta, terus dilalah larene pun nyambet damel, leh Pak pengen kurban duite kurang, yuk urunan bareng-bareng. Ya pinten Pak, wedhuse 3 yuta, wis kowe 1 yuta, adikmu 1 yuta ya. Nggih Pak, digawa teng panitia Pak niki kurbane tiyang 3. Niku mboten angsal Pak. Nah sing sae larene matur kalih Pak niki pun ngempal kalih yuta, niki kagem Bapak monggo. Bapak tumbas mendo mangke beto teng panitia lah Bapak niki atas nama Pak misalnya Adi untuk keluarga Pak Adi semua. Nah, insyaallah larene angsal, garwanipun angsal. Lan nek sing teng sekolahan latihan kurban niku pinten iurane Pak Guru? Nek teng Semarang 50.000. Ya, iuran 50.000 kempal misalnya sak kelas biasanya misal 30, 1,5 juta, nah, telung kelas misalnya 4,5 juta lah dijenengi kurban kelas 1. Ya, SMP kelas 1 disembelih, ini kurban SMP kelas 1, sah gak kurbannya? Mboten Pak, lah niku napa? Masalah diangkat sarang-sarang niku jenenge latihan kurban, sembelihan biasa. Nah, kalau mau dapat pahala gimana caranya? Satu kelas sepakat tadi yang ngumpul murid tadi mungkin 30-an murid tadi ya. Yuk kita tahun ini ngasih hadiah, ini hadiah untuk Pak Wali kelas. Misalnya tadi Pak Yanto ya wali kelasnya, Pak Yanto niki saking santri-santri murid-murid kelas 1 monggo niki kagem jenengan lah nanti sing tumbas mentone Pak Yanto, bismillah ya Allah ganjarane kula niatke kagem murid-murid kula. Itu ada yang mengatakan tasrikus sawab, pahalanya akan sampai, kurbannya sah, pahalanya dapat insyaallah. Nah niku menawi
Masalah satu kambing satu keluarga itu bukan tumbase Pak, tapi niat pahalanya. Adapun pembagian kurban, ulama tidak membatasi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i memang fokusnya adalah kepada yang miskin, membutuhkan. Itu fokusnya. Jadi sebenarnya Pak, mazhab Syafi'i nggih, biar adil itu kan nggak harus sama Pak. Nah adil itu harusnya yang jarang makan daging itu yang dikasih paling banyak Pak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau memang orang yang kurban itu mampu, maka hendaklah sedekahkan semuanya. Makanlah hanya beberapa potong saja, itu tabarukan, sebagai tabaruk, karena daging kurban penuh berkah, maka dia harus makan tapi secukupnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, pendapat lain mengatakan boleh bagi 3, sepertiga untuk yang kurban, 2/3 untuk panitia. Maksudnya nanti dibagi panitia, entah kepada yang mampu atau yang nggak mampu, dibolehkan saja. Ya monggo, itu urusan yang para ulama longgar, tidak terlalu kaku dalam membahas kepada siapa dibagi. Ya. Yang tidak boleh apa? Jual sesuatu darinya. Meskipun Abi Hanifah mengatakan boleh kulit dijual, ya. Tapi pendapat yang dipakai oleh para ulama, pendapat yang rojih adalah tidak boleh menjual anggota apapun. Yang ada adalah kalau mau makan semuanya. Napa niki? Kulit-kulite. Oh nek teng daerah Jepara niku malah dipompo, terus disiram jarang, terus dikerok Pak. Niku nih, napa nih? Rambutnya itu jadi sing ora kanggo mung rambutnya tok niku. Nah, ini teng daerah mriko niku. Banyak daerah timur sana. Lah bagaimana caranya? Pasti disedekahkan. Nggak ada cara lain ya. Kalau nggak bisa manfaatkan, sedekahkan. Lah nanti orang kalau sudah dikasih itu boleh dijual oleh yang mendapatkan. Nah, atau kalau mau teknis gampang ya, misalnya sini ada kambing atau sapi 5, hubungi saja calon penerima kulit, misalnya dari yayasan mana, Pak, yayasan jenengan dapat kulit, nanti kami bantu jualkan gimana? Oh nggih Pak, monggo. Nah, panitia tinggal ada yang datang toh moro disade artone kagem yayasan yang sudah tadi dikomunikasikan itu jatuhnya bukan menjual tapi sedekah kemudian dijualkan. Kenapa? Karena itu bagian dari cara solusi yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau mau pakai pendapat Abu Hanifah ya ada ya. Tapi ini kalau memang tidak kuat, marjuh pendapat itu sebaiknya ditinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi begitu Pak, lebih fokus kita banyak-banyak berdoa sungguh-sungguh, semoga Allah mampukan kurban tahun ini. Nek nggak mampu tahun depan, nggak mampu lagi ya kapan-kapan. Semoga mampu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.